juga. Jadi kita lihat aja di sini tergantung eksekusi untuk RRQ Sena dan Onyx Prodigy dengan draftnya. Mari kita lihat, kita menuju ke arah Land of Dawn untuk game kita yang ketiga. Apakah RRQ Sena akan bisa balik lagi dengan kekalahan di game kedua atau Onyx Prodigy bisa full mendapatkan reverse sweep? Yap, nih kalau gak diganggu enak sebenarnya buat Onyx Prodigy ya. Dan seharusnya untuk gangguan di awal-awal ini masih jarang untuk tim Onyx. Karena ya mungkin mereka butuh level ya dari hero-nya, bukan butuh item, tapi bicara butuh level dulu. Dan level 2 biasanya baru mulai diganggu. Ya, makanya untuk sementara waktu ini masih aman-aman aja. Purple, orange, dan selama Nile tidak langsung ke arah Little Wanderer, dia akan back-back saja. Karena follow up damage-nya masih kurang. Dari Fredrin ini masih butuh damage juga. Butuh item lah setidaknya. Iya, di sini flicker early di sini. Dari Yura udah terpaksa digunakan. Tapi iya sih, Nile dengan killing spree berarti dia mainnya harus lebih safe. Yang gak bisa kelito, Owen dengan Iron Hook yang sangat baik. Pranata terpaksa untuk menggunakan tannya ke arah minion untuk mendapatkan mobilitasnya balik. Dan bahkan di sana last hitnya tidak bisa didapatkan oleh seorang Pranata. Ya, topnya masih damai-damai aja ya. Karena memang untuk pergerakan dari Edith ini gak boleh main terlalu offense. Udah 2 flicker udah kebuang tuh. Oke, dari Onyx Prodigy, 2 flicker. Jason juga udah menuju ke invading di sini. Masih ada retribution dan akan menggunakan retributionnya untuk mengamankan camp di jungle musuh. Bahkan gold buffnya bakal langsung dilepas begitu saja. Dia mengetahui bahwa ada Owen di sana, nggak mau terlalu risky. Jadi balik ke jungle sendiri, set up lagi untuk ke turtle. Ya, dan conceal untuk Owen, tambah lagi untuk violence. Dan onward ada, earth shatter juga ada. Ini kombinasi skill yang bisa dimainkan oleh Edith ya. Karena kalau di belakangnya memang Arsha udah siap. Dari si Octanya datang di momen yang tepat, itu bisa langsung one shot juga loh. Oke, bener sih ya. One shotnya itu masih possible banget. Possible banget ya, apalagi di early game juga sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk level 4 ini udah enak banget buat Arjusen. Yes, bener banget. Jason mengamankan turtle yang pertama tanpa menggunakan retribution karena belum ada kontes sama sekali dari Onyx Prodigy. Mereka mengetahui bahwa powernya dari seorang Link ini tidak buat neutral objective take ya sebenarnya di sini. Jadi Pranata juga di arah bawah, dia tahu dia di losing lane, harus berhati-hati. Meanwhile, Jason ini dia udah melakukan invasi. Kenapa nggak menggunakan retribution? Karena wow, retributionnya masih bisa diamankan oleh Nile, di mana Owen mendapatkan Iron Hook dan juga Bloody Hunt ke arah Jasonnya. Terlockdown begitu saja, ada Tempest Blades, tapi Violence masih bisa flicker kabur. Itu well played banget sih. Nile satu level di bawah tapi bisa memenangkan Retribution Battle. Padahal Fredrin appraises Retri. Iya. Dan juga dia menang Retri kan tadi ya sebenarnya dari sisi levelnya sendiri. Dan untuk bottom lane-nya ini masih bakal aman sih. Flicker kembali terpakai tapi ya, itu resiko ya. Ketika kita sebagai roamer dan kita harus digeng dengan lebih dari beberapa hero. Kita harus lebih standby juga. Tapi ada balasan ternyata yang coba untuk dimainkan oleh Nile. Dia mau iseng buat invasi jungle dari Arjusen. Terlalu greedy sih ya kalau misalnya dia commit. Tapi ya, baik banget decision dia untuk balik lagi ke jungle camp dia di arah atas. Lutfi dengan trading yang sangat baik. Dan dari kedua tim balik lagi masih main sangat pasif. Balik ke game 1. Don, onward, earth shatter. Tempest Blade langsung digunakan oleh seorang Nile. Masih ada Primal Red tapi flicker langsung digunakan dulu. Dari seorang Don, immobilize sudah dikeluarkan juga. Tapi Lutfi bisa kabur dengan Black Dragon Form. Yap. Kekuatan dari Yuzong akan anti-sisi ketika sedang berada di wujud naga. Dan ini ya, Arjusennya mereka pengen banget untuk dapetin gold 10-nya. Cuman defense banget. Dia selalu recall kalau dia sekarat. Atau ngelihat adanya potensi kalau dia akan di-ganking. Dan di sini balik lagi ada ganking yang dicoba dilakukan oleh RRQ Sena. Feather Airstrike sudah digunakan tapi nice dodge banget dari Octa dan juga Pranata. Ada beberapa hit ke arah turret shieldingnya dari RRQ. Mereka balik lagi mendapatkan setup yang lebih baik ke arah turtle. Dan kali ini harusnya nggak ada kontes lagi karena linknya sudah menuju ke arah atas. Malah akan coba untuk melakukan gank. Trading mungkin bisa dilakukan di sini ke arah Don yang terpaksa kabur dalam posisi 2 lawan 1. Hampir 3 lawan 1 dengan Yura yang sudah rotasi juga. Dan mereka bisa memaksakan ini. Yura sudah mengincar ultimate-nya. Tempest Blade sudah digunakan. Primal Red juga dari Don. Nice play untuk kabur di arah atas. Dan udah ada trade lagi yang dilakukan oleh RRQ. Full turret gold di bawah. Tapi dibagi ya dengan beberapa orang. Jadi tidak terlalu penuh untuk misalnya untuk gold laner mereka, untuk marksman mereka. Dan dengan habisnya gold di bawah ini Pranata
Mungkin kalau di bawah menit 5 dia bisa rotate ya, tapi sekarang gitu kan. Tahan dulu di laning dia dan lagi. Serangan ada di bottom lane, 3 hero selalu. Gak pernah kurang. Tapi ini ngebuka kan potensinya tuh. Purple buff-nya diambil gak tuh sama Nael. Ini tipis banget. Retri battle dan bisa kan oleh Nael. Yes, Jason yang nggak memiliki retri di sini menuju ke Arlito Wanderer, tapi bakal langsung diambil juga dari seorang Nael. Jason 1 lawan 3 masih bisa sidestep di sini dengan Blazer Shred-nya juga berhasil untuk sedikit sustain, tapi ada flicker Bloody Hunt dari Owen dan itu dia first blood di menit ke-5. Setelah kita melihatnya battle yang intens di gold lane ya, dan gak ada kejadian apapun juga. Nah akhirnya D-nya bisa tertangkap, gak bisa kita data 4. Harusnya langsung tertumbangkan begitu saja. Masih ada pertukaran kill yang dilakukan oleh RRQ Sena di arah bawah. Dan dengan turret itu killing pressure-nya sih. Kalau ditertumbangkan begini dengan dia kehilangan, bisa dibilang 2 wave loh di sini. Itu bisa menjadi bencana karena farmingnya bakal langsung terhambat. Yep, Nocta masih ada backup juga untuk di top lane-nya. Dari level sebenarnya Don unggul separuh. Nael masih tetap dengan secure purple buff. Jadi ini nyaman sebenarnya buat Nael ya. Memang dia gak dapetin point kill, dia cuma dapetin assist. Tapi dia buka celah. Ini buat teman-teman yang lain bisa farming juga. Misalnya dari XP-nya kan yang sekarang kita lihat lumayan lah ada opening kebuka dari di atas sana. Berserker Fury, turtle yang kedua. Perfect turtle untuk RRQ Sena. Oh, bahkan di arah bawahnya, Donnya 1 lawan 3 tertangkap. Di arah bawah udah ada pergerakan dari seorang Nael. Bahkan turn apart memory-nya belum bisa digunakan. Jason coba untuk mengejar, tapi Naelnya dengan Finch Voice yang sangat baik masih bisa kabur. Onyx Prodigy harus concede lagi. 3 turtle. Owen dengan Iron Hook cuman karena Jason dengan tauntnya. Ini dia Owen yang tertangkap dengan Feather Strike yang sangat baik. RRQ Sena memutar balikan situasi. Di atas udah ada pertukaran, tarotnya langsung ditumbangkan. Tapi balik lagi sih, di sini masih dipegang oleh RRQ Sena gold rate-nya 2000. Yep. Unggul 1 item ya mungkin ya kalau dari angka 2000-an juga. Tapi ya Onyx mereka masih punya, selama mereka masih punya link dan linknya ini belum tumbang, ini masih power banget untuk Onyx Prodigy. Dan mungkin dari Iron Hook yang harus menunggu ya. Dan dapetin sasaran yang tepat juga. Karena kalau sampai salah narik seperti tadi mereka nariknya ke arah Fredrin. Atau mereka nariknya ke arah hero yang tebal seperti Violet. Situasi akan bisa langsung berbalik. Membuat keunggulan untuk RRQ Sena. Dan opening, ya onward itu dia yang kita bilang. Onward ini adalah full CC, belum lagi di sebelahnya itu ada Jason dengan full CC juga. Dan kombinasi itu, onward Earth Shatter yang bisa digunakan. Jason sekarang masih bisa baiting, tauntnya kena dan Feather Strike yang terpaksa untuk dikeluarkan. Di arah belakang udah ada flicker combo, tapi Donnya melakukan damage yang sangat baik. Dimana Jason bisa mengamankan kill karena Lutfi. Dan Owennya sekarang tertangkap dan akan tertumbangkan juga dari seorang Jason yang mengamankan double kill. Bahkan Pranata di arah tengah udah rotasi balik, mencoba untuk menembakkan tarotnya sekarang. Dengan Violence yang menggunakan Tyrant's Revenge untuk melakukan zoning, RRQ Sena balik lagi dengan play yang sangat baik untuk mendapatkan keunggulannya kembali. Yap. Dan dapat purple katanya? Gak dapat purple ya tadi ya? Diambil masih sama Nael, tapi belum gak ada loh. Nael gak dapat. Steal tadi ya. Yep. Gak dapat. Dan Athena Shield untuk Jason. Dan Nael 3 lawan 1 di top lane. Let's see energinya di sini apakah cukup? Masih bisa Finch Voice. 4 orang tuh ya. 4 orang. Langsung dikejar turn memory-nya. Langsung dikeluarkan tapi ternyata Blades yang digunakan oleh seorang Nael untuk sedikit delay. Ada Bloody Hunt ke arah seorang Violence. Tapi Dawn dengan Earth Shatter flickernya berhasil connect ke arah Owen. Octa dengan Feather Strike tercancel dengan Black Dragon Form. Tim Pranata yang free hit dari belakang. Bisa melakukan damage lagi. Dawn dengan Primal Wrath langsung ke arah Yura. Melakukan damage dan bahkan mungkin bisa out damage Yuranya. Tapi Dawn, masih ada satu hit yang belum bisa menumbangkan seorang Dawn. Wow. Oh tipis banget. Itu kalau pasifnya yang aktif kan meledak tuh ya Dawn ya. Tapi untuk sementara waktu lagi objektif diamankan oleh RRQ Sena. Mereka mendapatkan Lord ini tanpa ada gangguan sama sekali. Tapi Primal Wrath yang dicuri ini bisa nge-out damage loh tadi. Bisa. Kelihatan banget ya. Damage dari Yura yang lebih besar dan Jason lagi dan lagi mungkin mendapatkan atau memenangkan duel retrik. Iya, Nael terpaksa menggunakan Tempest Blades-nya untuk escape. Udah ada Blazer Strike juga untuk melakukan zoning. Conceal-nya secara defensif juga digunakan oleh Onyx Prodigy. Dan kali ini RRQ Sena beneran bisa menggunakan minion wave-nya secara optimal ya. Mereka bisa langsung build slow push di atas dan menuju ke arah tier 2 dulu di tengah dan di bawah. Kita lihat
Slow push yang di-build sangat baik sebenarnya dari RRQ Sena. Nile tanpa purple buff ini tentunya akan menjadi keunggulan yang lumayan besar Om Wawa untuk RRQ Sena. Ya lihat bagaimana bottom lane-nya itu ada 3 katapult jalan Iya. berbarengan, ini damage-nya. Oh ini bakal cepet sih untuk didapetin, apalagi kalau sampai gagal di clear 3 katapult itu di bottom lane. Karena 3-way push sudah dilakukan oleh tim RRQ Sena. Dan sejauh kita melihat di sini jawaban dari tim Onyx Prodigy, ya mereka hanya akan berharap dengan bantuan dari base turret damage. Oke. Bottom lane tier 2 udah diamankan, di arah atas juga udah ada conceal yang digunakan dari seorang Violence untuk membawa Pranata untuk melakukan siege. Jason tertangkap dengan berani hand iron hook yang langsung connect ke arah belakang, tapi itu cuma frontliner dari RRQ Sena. Don dengan Primal Red masih bisa kabur, Yura juga dengan stealnya, tapi di sini kita ada pause di menit yang ke-10. RRQ Sena masih bisa menghancurkan satu base turret. Iya sih, mereka masih akan bisa. Dan secara logiknya juga ya pastinya dengan keunggulan 4.000 gold tadi, ya pilihan mereka terbuka ya. Atribut XP sebenarnya sih pembedanya ya dari levelnya mereka tadi. Itu si Pranatanya sakit, Jasonnya sih. Jason ini, Iya. keunggulan levelnya udah Keunggulan kelihatan levelnya banget sih. benar. Tiap kali misalnya oke lah Franco bisa misalnya gigit ya, dia punya Bloodhound. Dan di belakangnya pasti kan otomatis nyusul juga nih, Karinya bakal ngikut. Tapi begitu Kari udah mulai ikut, di cover dengan adanya Feather Airstrike. Dan gak bisa masuk akhirnya, susah buat masuk. Itu juga sebenarnya kalau di momen itu ya, dimana Jason tertangkap, itu worth it gak Om tadi? Jason tertangkap tapi mereka dapat base turret. Kalau aku sih bilangnya selama dapat base turret, worth it lah. Dia kan masih bisa respawn. Bener, bener banget ya kan. Jadi dengan itu mereka bisa reset kembali. Reset Dengan aja ya, Jason yang reset respawn, nanti buat iya. nextnya baru gitu, baru tutup. Dan ini sebenarnya udah value banget sih Om. Dengan Lord pertama biasa kita lihatnya udah value, udah worth it. Kalau misalnya dapat semua tier 2. Ini bisa menghancurkan base turret. Dan balik lagi ke dalam siege potential seorang Brody. Ini hitnya ke turret cepet banget. Jadi digunakan conceal tadi dari seorang Violence. Bukan untuk cari teamfight tapi untuk cari space sebenarnya. Untuk seorang Brody free hit. Dia cuma hit 2 kali hilang langsung. Ya. Dengan Lord. Itu enak banget juga tadi. Dan ya early advance yang tadi kita bilang misalnya nih ya, itu ada split push yang bisa dipakai tadi oleh Nile, ternyata gak jalan sama sekali. Ya karena ya gankingan pressure mungkin masuk di gold lane, gak bisa bebas untuk farming, ya agak kesendat akhirnya item dari Onyx Prodigy. Betul. Dan balik lagi sebenarnya kayaknya kalau dari D-nya ya, belum mendapatkan item power spike-nya. Dari burst-nya juga melakukan ke arah Jason masih belum optimal. Dan kita masih harus nunggu sih, karena Onyx Prodigy juga ini sangat deja vu ke game 2 ya kan. Di game 2 juga udah di dalam posisi begini Betul. nih. Sangat tertinggal di segi gold, segi XP. Tapi mereka bisa comeback gimana dari high ground pressure mereka. Mereka clearing, mainnya secara sabar dan gak memaksakan, gak overextending sama sekali. Menunggu untuk tim musuhnya membuat kesalahan. Jadi kali ini balik lagi ke strategi game 2 ya. Ya tapi bedanya di game 3 ya, ini mereka gak punya high ground defense kan. Jadi harus Kari paling ya. benar harus ngambil si Parsha, Feather Airstrike-nya. Dan ya kita tahu bagaimana Oktanya suka sembunyi juga, gak muncul tiba-tiba gitu. Dia kan di belakang ya, bener dia ada di belakang ya. Kalau memang udah diambil nih punya si Edit, ya udah kasih aja Editnya. Selama mereka gak punya long range artillery match, aman. Karena kan harus nabrak otomatis di depan. Dan front to back-nya juga nggak akan bisa terlalu efektif sebenarnya untuk Onyx Prodigy ya kan. Dengan Valentina dan juga Karinya, ini build-nya ke front to back banget. Kalau misalnya komposisinya begini dan dia nggak bisa mendapatkan Feather Airstrike dan bisa langsung ditabrak begitu di dalam base, front to back-nya bakal agak keacak. Iya. Dan dengan keacakan ini tentunya akan diunggulkan damage dealer yang lebih banyak dengan adanya Okta yang menggunakan Varsa, ada seorang Don yang menggunakan Edith dan juga tentunya seorang Brody. Brody yang bagus banget untuk pick off loh. Team fight yes bagus, tapi pick off-nya ini kill pressure dari satu target itu bagus banget. Dan bisa terjadi di sini bang, maupun tank ya bisa langsung ke shred. Masih ada Brody di power spike dia. Ya karena ada mainan XP ya dari tahun 4 memori juga. Yes. Untuk bisa menemukan hero tebal. Jadi ini harus bukannya datang dari Nile ya, balik lagi sama. Ketika mereka lagi diserang, Nile-nya harus mendistract sedemikian rupa dan 4 pemain yang lain ini harus bisa nge-defense. Nile ya Kalau berarti. kalau defense-nya gagal ya udah Onyx Prodigy ya mau gak mau harus merelakan game yang ketiga. Karena 4-1 mereka punya potensi untuk melakukan split push. Nah ini dia nih split push yang harus bisa jalan sekarang. Iya, tapi karena purple buff-nya di steal terus dan karena dia terlalu tertinggal dalam segi XP, split push potentialnya belum kelihatan sama sekali nih Om ya. Ya itu dia. Karena ya mau gimana pun juga tadi kita lihat dia lagi split push, tiba-tiba disamperin nih. Ada 4
4 pemain yang ke atas kan tadi. Bener. Ke bagian top lane-nya. Dan itu posisi lagi gak punya purple buff juga. Tapi mari kita lihat, kita kembali ke in-game. Apakah bisa melakukan defense dari Onyx Prodigy dan masih bisa. Hanya kehilangan satu base turret. Tapi gak apa-apa ya, reset momen untuk Arcusena. Apalagi mereka juga sudah mulai unggul dari goldnya. 4000 gold difference. Dan ini cooldown time moment. Dimana mereka harus bisa dapetin juga. Akhirnya Nael bisa punya purple buff. Akhirnya ya, udah kayaknya 2 menit atau 3 menit terakhir nggak dikasih purple buff dan sekarang dia bisa mengamankannya. Sekarang sih kalau untuk Arcusena juga mereka mainnya bakal pelan banget. Mereka bakal mainnya mungkin nge-freeze juga dari mini wave-nya karena mereka udah memiliki keunggulan yang lumayan besar. Nggak usah paksa terus untuk clearing. Jason di sana masih bisa dodge dan Nael itu lihat rotasi dia ke arah atas. Itu terspot sebenarnya dari Edith dan kalau kita dari itemnya nih Om, Edith-nya dari gold lebih unggul daripada Yuzong. Jadi item apa aja tuh yang dia bisa mengamankan? Ya pokoknya full defense item ya. Yang selama ada plus defense physical, entah physical atau magic. Ini bakal nambah nanti damage dari primal threat-nya dia. Dengan attack speed-nya dan juga nantinya dengan lifesteal-nya dia. Jadi apapun lah. Pokoknya selama full defense item. Edith tetap menjadi salah satu pemberi damage dealer yang besar. Apalagi damage dari dia. Ini bukan damage single target. Tapi bisa chain lightning. Yes, benar banget. Dan ini kita lihat split push potential dari Link-nya. Owen dengan Bloody Hunt ke arah seorang Violence. Jason bisa langsung melakukan flanking dan Owen tertumbangkan. Yes, targetingnya ke arah Violence yang belum ada follow up. Dan kayaknya tentunya gak ada yang bisa follow up ke arah Violence ya. Di bawah udah ada 2 turret yang tertumbangkan. Pranata dipaksa untuk di-call di sini untuk melakukan defense untuk sementara dengan Lord-nya yang udah respawn. Kelihatannya Arcusena bisa mengamankannya secara gratis lagi sih Om. Iya, ini dia. Memang ada split ya, ada usaha split push juga. Tapi mereka harus dibayarkan dengan kehilangan kembali satu Lord. Dan ini mau gak mau memang. Hampir sama ya skenario di game yang kedua ya. Iya. Kalah sama objektif, tapi ternyata bisa kembali. Tapi belum tentu untuk di game kali ini. Purple buff-nya bisa langsung diamankan. Pranata langsung tertumbangkan. No, masih ada Wind of Nature. Sangat on point, tapi di flicker ke depan. Mendapatkan kill-nya. Shutdown. Bener sekali kata Om Wawa. Sangat deja vu ke game yang kedua. Di mana Oktanya langsung terisolasi. Masih bisa mendapatkan shutdown atau stun di arah Lutfi. Tapi dan juga pasif dari Lutfi. Mendapatkan kill-nya. Jason di arah tengah. Masih bisa defend. Dan kali ini tidak 4-1. 2-0 pertukarannya. Ya 2-0 tapi memberikan kesempatan sebenarnya buat Onyx Prodigy. Mereka bakal bisa clear top lane, ngejar goldnya juga mungkin masih bisa. Dan ada peluang akhirnya untuk Nael bisa melakukan split push lagi. Wow. Onyx Prodigy ketika mereka lagi di belakang ya, lagi tertinggal. Mereka itu malahan jadi lebih serem loh ya. Mereka bisa mendapatkan celah dikit begini untuk punish Arcusena dari vision control, bush control mereka. Pranata nggak expect loh ada beberapa orang di sana dan tentunya ini bisa terjadi lagi nih. Nael sudah menunggu. Pranata harus berhati-hati sekali. Tapi Jason dan Don 2 lawan 3. What? Jason dan Donnya tertumbangkan. Nael juga sudah langsung melakukan split push balik lagi ke bawah karena mereka memiliki keunggulan jumlah. Ya dan bahkan ditunggu tadi ya langsung ada 3 loh. Di mana posisinya tadi? Nael gak ada di sana. Jadi mereka berhadapan hanya dengan 3 hero. Tapi itu adalah kombinasi dari Bloodhound bersama dengan Speedy Spinning Lifeline yang bisa dilepaskan oleh D. Jadi lagi dijaga memang untuk Naelnya. Dan ini dia. Dari Onyx Prodigy mereka punya chance untuk ngebalikin keadaan. Dimulai dari sekarang karena goldnya sudah sama. Kita kembali reset dari goldnya meskipun memang turret gak bisa respon. Tapi Nael dia sudah punya Malphite Roll. Yura sudah punya Divine Glaive. Wah. Ini udah bahaya. Ya ini bahaya sih. Dan juga Naelnya udah level 15 kan. Potensi dari Link dengan level 15 itu banyak banget. Team fight mungkin bisa diambil nanti oleh Link. Karena dia bakal masuk sebagai eksekutor terakhir. Betul. Lihat aja posisinya di sini. Coba untuk steal karena orange buff langsung di spot oleh Jason dan Linknya harus kabur dulu. Jason juga harus rotasi ke arah bottom lane karena udah ada slow push yang di-build dari seorang Nael. Jadi ini akan benar-benar menghambat dan memperlama game untuk Arcusena. Dan kalau kita lihat balik ke Arcusena nih, mereka harus coba untuk end game-nya secepat mungkin sih. Karena Brody-nya tambah lama bakal tambah fall off dari segi damage. Owen, Iron Hook flicker ke belakang dengan Bloody Hunt juga. Violence, tidak ada immortality. Udah ada Lutfi yang bisa melakukan cancel dan juga zoning. Nael juga di sini sudah siap
Dengan Tornado Memory sudah digunakan, langsung ada combo karena belakangnya dengan Petrify dan Furious Dive. Yes, Yura berhasil untuk zoning 4 member, bahkan Donnya bakal langsung tertumbangkan begitu saja dari seorang Nile yang bisa menjadi eksekutor di momen kali ini. 2 untuk 1, hanya Yura tertumbangkan untuk Don dan Jason. Ya, dan ini udah untung besar untuk tim Onyx Prodigy. Yang pertama, mereka bisa mainin objektif. Tadi purple-nya diambil dan objektif yang lain yang bisa mereka dapatkan adalah Lord. Objektif yang mahal sembari. Ya karena mereka punya mobilitas dari Nile-nya. Bisa clear wave dulu yang ada di top lane. Dan bahkan Owen dia sudah siap lagi untuk Bloodhunt. Oke, Violence, status defense, tapi Owen again mendapatkan Okta dengan Bloody Hunt. Bahkan ada Iron Hook karena Pranata. Furious Dive langsung digunakan untuk follow up. Di sini ada pinch points lagi dan lagi. Pranata dengan Tornado Memory masih bisa save the game. Tapi dengan Don dan Jason yang udah rotasi, ini dia Lordnya bisa mungkin saja diambil oleh RRQ. Nice Tornado Memory dari Pranata, tapi Onyx Prodigy juga dengan pick off ke arah Okta. Iya, itu flicker Bloodhunt yang tidak diduga sama sekali mungkin oleh Okta bahwa masih ada Owen yang bersembunyi di balik rumput. Dan ya bicara soal retribution 2 melawan 4. Ini bakal bisa diinisiasikan ya, tapi bakal di zoning out juga oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Dan mereka kan main cepat, akan berusaha untuk mendapatkan Lord ini terlebih dahulu. Mancing tim fight. Oops. Dan si Onyx Prodigy masih dengan keunggulan di sini. Lutfi dengan Black Dragon formnya untuk zoning. Yura mengamankan Lordnya dan Don tertangkap di sini. Di mana Iron Hook yang bisa langsung connect dengan Bloody Hunt. Don tertumbangkan dan lagi Om Wawa. Onyx Prodigy bisa melakukan comeback. Wah ini benar Onyx dengan kesabaran mereka, disiplin yang dilakukan oleh Onyx. Meskipun mereka under pressure, mereka masih tetap bertahan, nge-delay selama mungkin. Dan akhirnya Linknya level 15, Nile-nya punya opening, belum lagi Bloodhunt yang kena bersama dengan Iron Hook tadi. Itu adalah momentum dan kombinasi duo antara Owen dan juga Di. Wow, well played sekali. Balik lagi dengan Onyx Prodigy, kesabarannya. Deja vu benar-benar ke game yang kedua kita. Yang kita lihat tadi, Om Wawa, comeback 1. Tapi ini mungkin comebacknya lebih impresif sih. Soalnya mereka comebacknya bukan dengan satu team fight. Mereka comebacknya dengan perlahan-lahan, split push, wave manipulation. Banyak aspek sebenarnya. Dari Owen juga. Dengan Iron Hook dia yang sangat baik, bisa mengisolasi beberapa target. Dan ini momen di mana Onyx Prodigy bisa saja langsung melakukan push ke arah base-nya. Dengan tier 2 yang udah diamankan, cuman mid lane yang sisa untuk tier 2 Om Wawa. Iya, ini masih ada split juga ya. Di topnya Nile masih stay di sana. Tapi Nile juga akan bersih-bersih untuk bagian mid turret-nya. Dan base turret bagian bawah akan hilang. RRQ Sena harus nge-defense dulu, harus bisa menghindari dan 3-wave push oleh tim Onyx Prodigy. Tampaknya mereka ingin untuk melakukan end terhadap gamenya atau mereka masih bisa main sabar karena ingat berusaha untuk end cepat biasa jadi bumerang. Oke, Iron Hook sudah dikeluarkan. Tapi Lutfi dengan Black Dragon formnya ya, tadi belum ada komitmen dari Owen, mungkin sedikit miss. Atau mungkin memang dari Lutfi-nya dia mengantisipasi re-engage dari RRQ Sena. Jadi dengan Black Dragon formnya itu udah mengzoning dari member-member RRQ Sena, nggak bisa melakukan engage lagi. Owen sudah dalam bush, Violence coba untuk membukanya dan Di dengan dash bisa kabur di sini. Masih ada beberapa member yang melakukan sandwich sebenarnya. Dan balik lagi sih Om, tambah lama ini split push potential dari Link ini bakal tambah serem sih. Ya dan nggak bakal bisa dihadang dengan RRQ Sena. Siapa yang mau potong sekarang? Gak ada. Gak ada, ini editnya. Makanya tadi itu kita lihat fokusnya kepada XP lane ya. Bandnya, Lapu, Glue. Di pick Yuzong juga. Karena Terisla dan Grok sudah diambil. Udah global. Siapa yang bisa 1v1 sekarang dengan itu? Udah hampir gak ada. Dan kalaupun dari RRQ Sena mereka mau fokus untuk defense. Ini mereka kirim 2. Dan 2 pemain yang dikirim ke sana. Berarti 3-nya bakal bisa diambil dengan Kari. Ini Kari loh, ini marksman Kari. Yang punya attack speed dan juga pastinya ditemenin dengan Franco dan juga Valentina. Yes. Di sini balik lagi sangat slow tempo Om Wawa. Dari kedua tim memang mainnya free saja sih. Gak ada terlalu agresif di sini. Masih ada setup yang di build up. Tapi untuk sementara kayaknya setupnya dari Onyx lebih rapi sih ya. Mereka bisa mendapatkan slow push dari bawah dan tentunya karena split push threat mereka. Itu atas pun yang harusnya diunggulkan oleh RRQ karena ada base turret. Masih diunggulkan oleh Onyx Prodigy. Tapi ini dia conceal play untuk memaksa tim fight. Tapi kelihatan oleh Lito. Lito, Wanderer, penyelamat. Ke spot semuanya, oke. Semua. Bener-bener. Dan karena itu atasnya yang udah di split push Om Wawa. Mid lane juga dan di bawah.
RRQ Sena ini kasihan banget ya, Lito Wanderer Lito Wanderer satu aja tuh. Satu, kelihatan langsung semuanya. Oh main ke cancel semuanya, Council Play yang langsung diantisipasi oleh Onyx Prodigy. Dan bahkan ini adalah Lord, itu bisa langsung di-hit sama Owen. Oh my god, ketarik Iron Hook, belakang dan belakangnya ada D. Dan kita tahu apa yang bakal terjadi juga. Sabar. Nile-nya maju terlalu cepat. Lutfi juga akan tertumbangkan di sana, tapi masih memiliki pasifnya di mana Don akan ditumbangkan. Tapi wow, Nile terlalu cepat di sana. Masih bisa mendapatkan 1-1 di sini Om Wawa, tapi Jasonnya hidup. Jadi Onyx Prodigy nggak bisa menuju ke arah Evolve Lord, atau mungkin mereka masih coba untuk memaksa di sini. Kayak memaksa bukan jawaban sih, Terlalu tapi greedy mereka sih. bisa mancing team fight ya, karena ya itu adalah Kari dengan attack speed. Dan ini harus bubar dulu semuanya. Dari positioning juga Yura terlalu jauh, belum bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Apa yang terjadi tadi sebenarnya adalah mungkin Nile terlalu cepat masuk karena ada Black Dragon Form yang dibuka ya. Dan Lutfi masih on the way, masih perjalanan tadi. Timingnya. Tapi di sini Jason, ada Veta Extract juga. Lutfi coba untuk melakukan zoning. Apakah ada cut steal? Tapi Jason dengan Retribution yang on point di combo dengan Appraiser's Wrath bisa mengamankan Lord Evolved di menit kedua-dua untuk RRQ. Wow, ya balik keunggulan untuk Onyx ke reset secara cuma-cuma. Nile yang harus tumbang secara gratis yang kita tahu. Dia adalah hero yang sebenarnya bisa masuk belakangan, tapi dia memilih untuk membuka teamfight tadi di tengah-tengah 3 pemain dari RRQ Sena. Iya, baik lagi sekarang RRQ udah balik dari RRQ yang menang. Onyx Prodigy bisa dengan kesabaran mereka memutarbalikkan situasi, tapi RRQ juga dengan kesabaran mereka ya. Berarti karena Nile yang mungkin sedikit terlalu overcommit tadi sendiri, timingnya yang sebenarnya miss ya. Idenya udah bagus banget. Tapi dengan Evolve Lord di atas, Nile kayaknya udah gak bisa melakukan split push di sini. Ini sangat bahaya dengan damage reduction yang diberikan oleh Evolve Lord. Udah ada Dawn yang mendapatkan onward dan juga ada combo karena Lutfi yang bisa mendapatkan Petrify. Immortality sudah di-pop begitu saja. Udah ada Primal Wrath juga dan shutdown diamankan oleh seorang Jason. Nile dari belakang ada Window Nature dari seorang Pranata. Nile harus mundur, tapi damage dari D yang sangat baik masih bisa defend untuk Onyx Prodigy. Bahkan di sini Owen dengan melihatnya, tapi Dawn dengan Earth Shatter Flicker tidak bisa connect ke arah Owen. Owen akan menghilang di sana dari immortality-nya. Bakal langsung dikejar begitu saja dari Violence. Dengan bouncing ball bisa disengage. Nile masih bisa masuk lagi, tapi dia harus menunggu karena tidak ada Tempest of Blade. 4 member loh. Udah sangat sekarat dari RRQ Sena, tapi belum bisa di-execute oleh Onyx Prodigy. Tapi tetap saja Om Wawa itu defense-nya mantap banget dari Onyx Prodigy. My God, itu defense yang hampir impossible loh. Evolve Lord 5 member, damage reduction masih bisa di-defend. Yap. Dan hanya kehilangan 1 base turret ya, jadi masih impresif banget buat Onyx Prodigy. Sekarang ini mereka harus bermain lebih waspada, meskipun memang mereka unggul, karena ini sudah masuk ke dalam buy and sell item mereka. Ilmu ekonomi ini sudah mulai bekerja ya, makroekonomi, dan retribution masih didapatkan oleh Nile. Nice play. Yes. Onyx Prodigy, dan lagi tarik ulur dulu sekarang. Balik lagi, reset lagi. Reset lagi, 1 momen ini sekarang. 1 momen. Tapi 1 momen kalau 1 menang ya, 1 momen team fight menang. Kalau misalnya mereka dari tadi itu bisa bertukarnya cuma 1-0, masih bisa loh berlanjut lagi menuju ke arah Lordnya, mungkin dari push. Tapi walaupun ada push, ini komposisi RRQ Sena masuk ke late game, balik lagi cuman Okta. Yang bisa di-rely kalau untuk damage. Karena dari Brody-nya udah fall off banget. Walaupun dia masih full damage ya. Ini udah fall off dibandingkan sama Ling. Dibandingkan sama Kari. Dan juga sebenarnya dari Valentina ya. Yang sampai late game pun masih kerasa banget. Karena CC dan juga first dia dari Divine Glaive yang udah di-build. Penetration udah ada. Iya, dan dia bisa ngopi semuanya. Ambil edit damage dari Valentina bakal besar banget juga. Dan ini Owen bahaya banget sih posisinya. Dia sendirian. Gak ada siapa-siapa di dekat dia. Violence dengan tanda spesial juga reach ke arah 2 member backline. Oh my God. Okta Immortality bakal langsung di-pop begitu saja. Udah ada beli di arah Winter Truncheon. Tapi Nile masih bisa mendapatkan killnya. Onwardnya agak telat tapi killnya masih diamankan. 3-1 Om Wawa. Minion wave di arah atas masih ada. Mereka mencoba untuk menggunakan conceal-nya untuk menuju ke arah minion di atas. Cuman ada seorang Lutfi yang coba untuk melakukan clear. Tapi Jason melakukan zoning yang sangat baik. Bahkan Violence dengan Tyrant Stretch-nya. Langsung dengan flicker karena Lutfi. Langsung terbuka dengan Primal Wrath dan Pranata. RRQ Sena mengamankan game yang ketiga. Nyaris terjadi comeback tapi Violence tadi.
Violence. Itu dapat